nggak dapat bantuan subsidi upah. Iya. Pemerintah pilih kasih nih sektor-sektornya. Gimana tuh? Iya, sebenarnya kan ya, BSU bantuan subsidi gaji upah itu memang didesain untuk memitigasi dampak pandemi di sektor tenaga kerjaan gitu kan. Khususnya yang 2021 ini mungkin untuk mitigasi adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya kan, PPKM yang kemarin darurat sekarang pakai kriterianya WHO yang level-levelan gitu. Jadi emang sebenarnya BSU 2021 ini sih awalnya tidak muncul di program pemulihan ekonomi nasional PEN itu. Karena memang kita lihat waktu itu kuartal 1 2021 itu pertumbuhan walaupun masih minus, cuma minusnya makin membaik ya. Ya, makin sedikit gitu ya. Dan di kuartal 2 itu semakin membaik ya. gitu. Karena aja kuartal 2 itu 7,07%. Ya, kalau menaik maka perekonomian itu udah mulai berjalan lagi gitu kan. Maka sektor industri, sektor dunia usaha harusnya sudah mulai beroperasi kembali dan di situ ada tenaga kerja kembali normal gitu kan. Nah, cuma kan kemarin tuh kita dihantam ya di bulan Juli ya. Ya, Juni Juli ya udah mulai ya. Delta masuk gitu kan. Habis itu naik lagi kasus kita gitu kan. Naik tinggi juga Bang ya, sampai puluhan ribu ya Bang. Betul. Nah, itu makanya pemerintah memutuskan nih perlu pembatasan lagi nih kalau kayak gini. Kalau nggak kelar-kelar nih kan urusannya. Karena perekonomian itu tergantung banget pada pemulihan di sektor kesehatannya dulu kan gitu. Gimana kita bisa menangani pandeminya gitu. Makanya karena ada pembatasan itu maka operasional industri dan dunia usaha pasti terkembali terbatas lagi gitu karena harus dibatasi kan. Nah, itulah kita coba Ibu Menteri itu untuk mengusulkan kembali. Kayaknya bisa nih gitu. Ya, bisa yuk nih gitu nih. Itu ngobrol Bu Menteri gitu ya, apa ya? Enggak, saya Bu bisa nih Bu kayak ini Bu. Nah, alhamdulillah Gayung bersambut kali Bang ya? Bersambut gitu. Alhamdulillah setujui gitu oleh Pak Presiden sehingga pada awal Agustus itu setelah Presiden dan gitu ya BSU segera salurkan gitu. Nah, kita langsung buat tuh Ibu Menteri langsung buat Permenaker 16/2021 itu sebagai payung hukum BSU 2021. Sebenarnya persyaratan untuk mendapatkan BSU itu apa saja sih Bang? Karena kan kita tahu nih di media sosial banyak banget yang nanya nih, Minaker, ini saya dapat apa enggak, persyaratannya apa aja gitu. Mungkin Abang bisa jelasin detail Bang? Ya. Biar di rumah yang nonton kita atau yang dengerin kita bisa jelas gitu Bang. Oke, coba saya jelasin ya. Cuma mungkin ini sekaligus menjelaskan perbedaan dengan yang tahun lalu gitu kali ya. Karena kan tahun lalu juga ada ya Bang ya. Oke. Jadi yang pertama tuh udah pasti WNI dibuktikan dengan NIK itu udah inilah ya, udah umum, itu udah umum. Nah, yang kedua terdaftar sebagai peserta Jamsos tenaga kerja yang masih aktif di BPJS dibuktikan dengan nomor pesertaan sampai dengan Juni 2021. BPJS ketenagakerjaan, bukan kesehatan, karena di media sosial tuh banyak juga saya punya BPJS kesehatan bisa nggak dapat BSU, ternyata harus di BPJS ketenagakerjaan. Gitu. Oke. Karena source data kita kan memang dari situ. Ya. Mungkin ada juga nih sekaligus ya ada yang nanya kenapa sih BPJS ketenagakerjaan gitu ya? Karena memang kita data yang bisa kita gunakan yang dapat dipertanggungjawabkan gitulah ya, yang juga bisa cepat bisa kita akses gitu. Itu data dari BPJS ketenagakerjaan gitu. Karena di situ kan udah ada data-data termasuk upahnya gitu kan berapa gitu kan. Karena basisnya memberikan jaminan sosial kan ada upahnya tuh berapa persen dari upah kan harus kayak gitu kan. Nah, itu karena data itu udah tersedia dan bisa kita ambil cepat maka kita gunakan itu dan terutama bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin ada yang nanya kenapa nggak coba bikin pendaftaran atau apa kayak gitu. Nah, itu dia itu aja awal mau ada BSU udah mulai ada WA-nya loh gitu. Iya. Benar Bang, benar. Ada hoax pernah hoax itu di WA gitu. Bener. Suruh nama, ngisi nama, iya kan. Ada nama kandung ibu lagi. Benar. Sensitif banget. Betul. Gaji dan segala macam. Itu
Itu menurut kami dengan kondisi yang sekarang dan kita harus cepat memproses ini gitu ya, itu kayaknya agak rawan justru. Itu justru agak rawan gitu dan sulit nanti. Karena kalau misalnya kita buka data gitu, maka dari Kemenaker tuh harus verifikasi validasi loh. Ya. Karena kan nanti diaudit, yang diaudit kan kita, ya kan, oleh BPK itu kan. Ya. Kalau di verifikasi validasinya itu harus diyakinkan ini benar orangnya. Ya. Ini benar gajinya segini gitu kan. Wah, itu nanti akan makan waktu lama lagi gitu. Ya, jadi memang ini mungkin data terbaik yang kita punya ya, kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Oke. Kemudian ada syarat lain, Bang? Oke, yang ketiga ya. Punya gaji upah paling banyak sebesar 3,5 juta. 3,5 juta. Tahun lalu kan? Tahun lalu 5 juta. 5 juta ya, Bang ya? Tahun lalu 5 juta. Jadi apa pertimbangannya, Bang, tuh, Bang? Nah, ini pertimbangannya salah satunya adalah hasil survei hasil survei TNP2K atas BSU. Nah, itu disebutkan di hasil survei itu bahwa rata-rata penghasilan gitu ya, gaji plus tunjangannya penerima BSU tahun lalu itu 3,5 juta. Oh. Gitu. Jadi kita pakai basis itu. Ya. Jadi kita pakai basis itu. Kalau misal cuma dihitung gaji doang, ternyata tahun lalu itu 2,9 juta, malah lebih kecil. Nah, kita pakai batas atasnya deh. Gaji dan tunjangan atau penghasilan itu 3,5 juta agar populasi yang bisa dapat lebih banyak. Ya, kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita pakai baseline itu karena based on survei juga kan gitu. Nah, gimana kalau yang ini, Bang? Apa namanya? UMP-nya misalnya ya. Di atas 3,5 kan banyak tuh. Banyak banget, Bang. Ada, terutama dari industri yang besar kayak Karawang gitu-gitu. Nah, itu kita pakai batasan UMP-nya. Oke, UMP atau UMK itu ya? UMP atau UMK. Kalau di DKI kan nggak ada UMK ya? Iya, betul. Kita pakai UMP gitu. Nah, misal contoh nih kayak Karawang itu kan UMK-nya ya. 758 sekian. Ya. Nah, itu dibulatkan ke atas jadi 4,8 juta. Itu masih bisa masuk sebagai penerima BSU. Masuk sebagai penerima BSU. Oke. Dan itu ada di lampiran Permenaker 16 2021-nya. Oke. Rekan-naker bisa coba cek kalau cek di sana ya. Daerah saya masuk apa enggak ya? Betul. Gitu ya. Iseng cek lah. Ya. Maksud aku cari juga tahu regulasinya gitu, jangan cuma ngelihatnya dari medsos doang atau termakan hoax gitu. Iya. Ya kan? Baca komenan aja capek, apalagi cuma baca gitu doang. Itu baca komenan kan bisa sampai berjam-jam gitu. Itu ya, itu yang ketiga. Kan? Yang keempat, Bang. Yang keempat. Nah, ini juga beda nih. Tahun lalu nasional. Ya, seluruhnya. Seluruh Indonesia ya. Betul. Ya. Nah, sekarang itu di wilayah PPKM level 3 dan 4 yang ditetapkan oleh pemerintah. Which is itu kita ngambil cut off-nya itu kemarin karena pas lagi kita buat ini itu yang jadi rujukannya adalah Inmendagri 2223 ya kalau nggak salah ya. Inmendagri 2223. Pokoknya yang PPKM level 4 dan 3 pertama kali lah itu yang pertama kali ditetapkan. Dan memang mayoritas di Jawa Bali kan, Jawa Bali dan beberapa mungkin sebagian di luar Jawa Bali. Makanya kita tetapkan di situ gitu. Kenapa? Karena ya kita ngelihat dampak PPKM-nya itu sih sebenarnya gitu. Nah, terus yang kelima itu diutamakan di yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, industri, properti, real estate, perdagangan dan jasa. Ya. Kecuali pendidikan dan kesehatan. Nah, terkait itu, Bang, pendidikan dan kesehatan itu banyak juga yang bertanya kan, kenapa saya di sektor pendidikan, saya di sektor kesehatan, saya nggak dapat bantuan subsidi upah. Pemerintah pilih kasih nih sektor-sektornya. Gimana tuh? Iya, sebenarnya kan untuk sektor pendidikan tuh udah ada insentifnya sendiri ya. Itu kan kayak ada bantuan pulsa dan memang relatif sektor pendidikan itu masih berjalan gitu loh, karena kan ada pembelajaran jarak jauh gitu-gitu kan ya, dan itu udah ya selain disediakan insentifnya bahwa pendidikan tuh sektornya masih jalan dan dan growth-nya tuh masih naik gitu, pertumbuhannya masih ada pendidikannya. Dan kesehatan juga gitu, kesehatan kan juga ada insentif nakesnya sendiri juga kan, betul, kesehatan gitu. Dan relatif juga sektor kesehatan itu pertumbuhannya positif, masih positif gitu. Dan mereka bisa dilakukan secara jarak jauh, telemedicine gitu. Nah, contoh kalau yang di industri kan nggak bisa gitu, kayak susah dia. Gimana mau? Ya memang dia dibatasi itu kan ya. Dibatasi kayak lu mau kayak mau ngelas gitu kan nggak mungkin ngelas
pakai Zoom gitu kan, kelasnya di rumah, tiba-tiba barangnya di Zoom jadi kan nggak mungkin, ya kan, jadi magic kan kalau kayak gitu kan aneh. Nah, gitu sih. Nah, memang ya apa namanya juga kita melihat dari ketersediaan dana yang ada, ya itu tadi, karena memang awalnya ini memang awalnya nggak ada, makanya ini kita memanfaatkan dana yang ada gitu, memanfaatkan dana yang ada sebisa mungkin kita desain agar tetap bisa membantu teman-teman pekerja atau buruh dengan dana yang ada. Kalau misal dananya unlimited gitu, wah semuanya nggak usah ribet-ribet, nggak usah ada dibatas-batasin gini juga gitu kan. Sebenarnya ya mungkin kalau apa namanya sektor mungkin tetap yang terdampak lah ya. Cuma kalau wilayah mungkin kita bisa buka secara nasional itu kalau memang ada dananya, kesediaan anggarannya, karena ini kan bagi-bagi, dan terutama di tahun 2021 ini kan memang lebih fokus kepada kesehatan ya, vaksin terutama penyediaan vaksin itu.